yang bid'ah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang tidak disebutkan dalam syariat. Seperti tawasul dengan pribadi para nabi dan orang soleh, dengan kedudukan mereka, kehormatan mereka dan sebagainya. Jadi orang yang sudah meninggal dijadikan perantara dalam ibadah. Termasuk berdoa kepada mereka, meminta hajat dan memohon pertolongan kepada mereka. Ini namanya tawasul yang syirik. Kalau tawasulnya sampai mengantarkan kepada peribadatan, maka terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karena saya katakan tawasul kalau maksudnya adalah minta kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan saya, tolong sampaikan permintaan saya, maka ini bukan syirik, tapi apa? Bid'ah. Tapi dikhawatirkan membuka pintu-pintu kesyirikan, karena bisa jadi orang itu hanya merendah dan menghinakan dirinya kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita kepada Allah. Kita ini tak bisa langsung, banyak silap, banyak dosa, banyak salah. Maka bertawasul, ya Allah, aku bertawasul kepada Engkau dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jangan diartikan kita meminta kepada Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Sayyidina Ali. Kita meminta kepada Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tidak. Kita posisikan, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah memposisikan beliau-beliau itu sebagai wasilah perantaranya sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'da. Saudaraku yang berbahagia, saat ini musibah melanda di negeri kita bersama. Banyak ikhtiar yang dilakukan oleh semua pihak sesuai dengan kapasitasnya, pemerintah, ahli medis, dan lain sebagainya. Peran para ulama menganjurkan seluruh umat Islam untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wabah ini, musibah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang berbahagia, saat seluruh umat manusia bergandengan tangan, bahu-membahu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan bersama, sesuai dengan keyakinan dan caranya masing-masing. Termasuk di mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada doa tawassul yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, li khamsatun utfi biha harral waba al-hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma وابنهما وفاطمة لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. Ini adalah redaksi doa yang dilakukan oleh mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inti daripada doa itu adalah tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Ada lima hal, 5 orang yang bisa menolak wabah. Ya, pertama dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, dan yang terakhir dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini jangan diartikan kita meminta kepada Nabi Muhammad. Kita meminta kepada Sayyidina Ali, kita meminta kepada Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Tidak. Kita posisikan, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah memposisikan beliau-beliau itu sebagai wasilah perantaranya sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kemuliaan beliau, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bilang itu syirik. Masya Allah, gak sopan itu.
Orang lagi berdoa malah masih mempertentangkan, mendebatkan sesuatu yang memang khilafnya. Saya kira antum kurang sopan, tidak punya adab. Nanti kalau mau berdebat selesai corona ini. Masya Allah. Kita warga Ahlussunnah wal Jamaah tidak meminta kepada beliau, menjadikan beliau sebagai wasilah. Tentu ini implementasi daripada firman Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah. Kalau antum larang orang bertawassul ya dengan nabi, dengan orang soleh, dengan para aulia, maka antum melawan terhadap Al-Qur'anul Karim. Kalian sudah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang berbahagia, di Sahih Bukhari saya kira sudah selesai. Bahwa dulu ada orang datang kepada Nabi agar dia bisa melihat, bertawassul melalui kemuliaan Nabi, dia sembuh. Di dalam kitab Majmu'ul Fatawa ada seorang datang kepada Malik. Dia sakit perut. Wahai Malik, saya sakit perut ini. Malik bilang, wah kamu ini sakitnya lumayan parah, kayaknya sulit sembuh nih. Akhirnya laki-laki itu berdoa dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, subhanallah, laki-laki yang sakitnya luar biasa, sakitnya dahsyat sekali, perutnya beberapa saat kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawassul. Ini real, saudara. Ini fakta. Bisa kita lihat di kitab Majmu'ul Fatawa sebagaimana yang diurai oleh Ibnu Taimiyah. Dari sini saudara, pertama, doa dengan tawassul itu boleh. Yang kedua sudah terbukti, dan yang paling penting itu dicontohkan oleh para sahabat dan juga tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan perlu antum ketahui, tawassul itu bukan meminta kepada orang, tetapi meminta kepada Allah. Nabi, para wali, orang soleh dijadikan wasilah, perantara untuk sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan antum semua saling menghargai, saling memahami, tidak ada permusuhan di antara kita. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar corona ini cepat diangkat oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.